Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul pada via Zoom pada malam hari ini. Yang patut kita syukuri biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Kepada yang terhormat, Ibu Yeni Fatman selaku dosen pengampu mata kuliah Perancangan Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 yang beranggota yaitu saya sendiri Nurul Karimah, yang kedua Raka Muhammad Naufal, yang ketiga Boyka Adam, dan yang keempat Anif Alfianto. Nah, langsung saja. Di sini kami membuat perancangan sistem informasi restoran yang terdapat beberapa halaman menu seperti manajer, kasir, chef, dan waiters. Nah, di sini saya akan menjelaskan halaman menu yang pertama yaitu manajer. Nah, di halaman menu manajer di sini terdapat username dan password. Jika belum mempunyai akun, maka bisa langsung daftar di sini. Nah, dengan daftar, kita memasukkan nama lengkap, username, email, dan buat password. Lalu di sini di tampilan halaman menu manager, kita perlu memasukkan foto si manajer tersebut. Lalu masukkan skill si manajer tersebut, lalu masukkan tugasnya. Nah, masukkan tugas si manajer tersebut. Ketika sudah daftar, maka akan muncul tampilan Anda sudah terdaftar. Lalu setelah daftar, manajer bisa langsung login. Setelah login, di sini terdapat 3 menu, yaitu laporan penjualan, riwayat, dan about me. Di laporan penjualan, yaitu terdapat laporan yang sudah diinputkan dari si kasir. Nanti si inputan tersebut langsung masuk ke laporan penjualan di tampilan menu si manajer tersebut. Setelah itu ada riwayat yang masuk di tampilan menu manajer. Riwayat ini yaitu hasil dari laporan, misalnya dalam 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali, laporan yang diinputkan dari si kasir tersebut yang masuk ke tampilan menu si manajer tersebut. Dalam riwayat ini untuk mengetahui setiap bulannya, misalnya terjadi kenaikan atau penurunan dalam setiap bulannya di si kegiatan restoran tersebut. Lalu terdapat halaman menu About Me. About Me di sini yaitu mengenai profil si manajer tersebut, yaitu terdapat foto, nama, dan si skill dan tugas si manajer. Mungkin cukup segitu ya di halaman manajer. Selanjutnya yaitu jika sudah, kita bisa keluar dengan mengeklik si logout. Ketika sudah logout, lalu bisa masuk ke halaman menu lainnya, seperti contohnya kasir, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Raka Muhammad Naufal. Dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan untuk menjelaskan karyawan kasir ya, user kasir. Di sini di sistem ini terdapat sebuah user yang bernama kasir. Jadi
ketika kita masuk ke dalam kasir, ketika kita ditampilkan halaman seperti ini dalam sistem informasi, maka kita harus memilih dulu profesi agar memulai sistem. Misalkan user tersebut berprofesi sebagai kasir. Langsung aja klik kasir. Nah, di kasir ini, ketika si kasir ini tidak memiliki akun, maka kasir bisa mendaftarkan dirinya di sini. Diklik tombol daftar di sini. Di sini kasir harus memasukkan nama lengkap, username, email, password, foto si kasir tersebut, masukkan skill dari kasirnya apa, tugas dari kasir tersebut apa, lalu nanti akan ketika sudah memasukkan nilai-nilainya, maka tinggal klik daftar. Ketika sudah diklik daftar, maka akan muncul notif Anda telah terdaftar sebagai kasir. Silahkan untuk login terlebih dahulu untuk memulai. Jadi ketika sudah terdaftar, maka si nilai-nilai ini akan tersimpan ke database dan nantinya akan ditampilkan di filter di menu About Me di akun kasir. Dan juga si nilai ini akan dibutuhkan sebagai persyaratan untuk login. Kita langsung login aja. Jika sudah mendaftar, kita bisa login. Nah, di kasir ini terdapat banyak sekali menu ya. Terutama di sini ada daftar produk, list pesanan, buat pelaporan, struk pembelian, status pesanan, dan menu About Me. Di sini ada daftar produk. Daftar produk di sini adalah fungsinya yaitu untuk menampilkan produk yang ada di restoran ini. Dan di daftar produk ini fungsinya juga sebagai untuk di daftar produk ini juga kasir akan menampilkan produk-produk yang ada di restoran kepada pelanggan. Jadi ketika pelanggan masuk ke restoran, maka pelanggan akan mengunjungi kasir terlebih dahulu. Maka kasir akan menampilkan daftar-daftar produk yang ada di restoran ini. Misalkan pelanggan telah memilih dan ditampilkan produk-produknya, misalkan pelanggan memilih list nasi goreng. Di sini kita akan list nasi goreng. Oke, pesanan terkirim. Maka ketika sudah di list, pesanan akan masuk ke daftar list ini. Nah, di sini ada nasi goreng harga 12.000. Di list pesanan ini, di menu list pesanan ini terdapat menu-menu yang telah di list oleh kasir untuk dieksekusi nantinya. Nah, di sini terdapat beberapa pesanan yang telah masuk dalam list. Misalkan kita akan mengeksekusi nasi goreng. Di eksekusi ini kita disuruh oleh sistem untuk menginput nama pesanan. Misalkan nama pesanan kita tadi namanya nasi goreng. Meja pesanan nomor 6. Harga pesanan 12.000. Jumlah pesanan misalkan 4. Uang pembeli misalkan 100.000. Cetak dan kirim. Nah, ketika sudah dicetak dan kirim, maka akan masuk ke database. Ketika sudah masuk ke database, nanti akan di database tersebut akan di add atau ditambahkan ke di halaman kasir ya. Di halaman save. Di halaman save nanti akan tertera pesanan ini untuk dibuat. Jadi ketika sudah dicetak oleh kasir, maka akan terkirim ke save. Dan akan menjadi struk pembelian. Nah, ketika pesanan sudah dicetak, maka outputnya akan masuk ke sini. Struk pembelian. Di struk pembelian ini ditampilkan struk pembelian meja nomor 5. Misalkan tadi ada nasi goreng harga 12.000, pesanan 4, uang pembeli 100.000, jumlah pesanan 6, kembalian 40.000. Terima kasih telah berbelanja di restoran kami. Nah, ini adalah pesanan dari output dari pesanan tadi. Jadi program di sini
ketika kita memasukkan nilai, maka nilai tersebut akan dijumlahkan atau dikurangkan oleh program. Lalu di sini ada buat laporan. Di sini dibuat laporan ini, kasir harus ditugaskan oleh restoran untuk membuat laporan hasil penjualan dalam per minggunya. Di sini misalkan pada tanggal sekarang pada tanggal 17 Juni 2024 hasil penjualan minggu ini sebanyak 12 juta misalkan. Kirim, udah ya misalkan ini. Nah, ketika laporan terkirim, maka laporan ini akan terkirim ke manajer yang tadi dipresentasikan oleh Nurul, yang laporan penjualan, maka akan terkirim ke sana. Ketika sudah buat laporan, maka di sini kita akan melihat status menu status pesanan. Di sini di menu status pesanan ini untuk menampilkan status pesanan pelanggan yang akan dilihat oleh pelanggan. Misalkan jika pelanggan kelamaan membeli produk atau membeli makanan atau minuman, pelanggan bisa langsung cek ke kasir. Nanti kasir akan melihat di menu status pesanan apakah pesanannya masih di mana. Misalkan pesanan tadi yang nasi goreng baru diterima oleh waiter, berarti sebentar lagi akan menuju ke pelanggan kalau udah diterima oleh waiter. Misalkan kalau mie ayam baru diterima oleh chef, berarti pesanannya masih diolah atau diproses oleh chef. Nah, ini status pesanan. Lalu ada menu About Me. Di menu About Me ini terdapat profil dari seorang kasir restoran ini. Di sini terdapat nama si kasirnya Ripal Mustafa. Ada terus di sini ada skill dari kasir tersebut. Misalkan di sini skillnya teliti dalam menghitung pesanan, mampu berkomunikasi dan melayani pelanggan dengan ramah, mampu dalam memanage penghasilan restoran. Lalu tugasnya yaitu mengirim laporan penjualan kepada manajer per minggunya seperti tadi ya. Melayani pelanggan yang kesulitan dalam pemesanan. Jadi ketika pelanggan kesulitan dalam pemesanan, maka di sini ada filter, ada menu status pesanan. Jadi kasir bisa melihat pesanan pelanggan baru sampai mana. Lalu di sini ada terus yang terakhir ada mengirim eksekusi pesanan kepada chef untuk dibuat. Jadi yang tadi ya, yang ini untuk dieksekusi, yaitu jadi ini fungsinya untuk outputnya nanti akan masuk ke chef dan masuk ke struk pembelian. Udah mungkin untuk kasir segitu. Untuk selanjutnya mungkin akan untuk chef atau user chef akan dipresentasikan oleh saudara Boyke Adam. Kepada Boyke Adam, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih dari Raka yang telah memaparkan dari kasir. Selanjutnya untuk tampilan chef ya, untuk karyawan chef sendiri. Di sini seperti biasa ya, untuk chef untuk login harus ada username dan password dulu. Jika chef baru bergabung atau ya chef baru dan itu belum punya akun, bisa langsung daftar chefnya, bisa daftar di sini. Nah, untuk daftar sebagai chef ini tinggal masukkan username-nya, lalu email, dan buat password-nya. Lalu tinggal klik daftar dan akan
muncul notif seperti ini, Anda telah terdaftar sebagai chef, silakan untuk login terlebih dahulu. Baik, tadi jika sudah daftar, maka akan ada notif seperti ini, Anda telah terdaftar sebagai chef, silakan untuk login terlebih dahulu untuk memulai. Klik OK, lalu kembali untuk memulai login untuk karyawan chef. Nah, selanjutnya dari halaman karyawan chef ini hanya sedikit ya, karena tugas chef di sini hanya menerima pesanan dari kasir dan juga memasak. Untuk ini adalah tampilan makanan ya, pesanan yang tadi didata oleh kasir, yang sudah dieksekusi oleh kasir, maka akan tampil di menu chef ini, yang mana jika chef ingin melanjutkan, ada klik pesanan diterima di sini untuk memberi notif kepada kasir bahwa pesanan masakan tersebut sudah diterima. Dan selanjutnya ada klik pesanan selesai. Ini jika pesanan sudah dimasak oleh chef, maka pesanan tersebut bisa langsung dikirimkan kepada waiters yang langsung memberikan kepada pelanggan. Lalu selanjutnya ini ada fitur About Me ya. Ini About Me itu adalah profil dari chefnya itu tersendiri. Di sini ada foto chefnya, nama chef, ada skill dan juga tugasnya, yaitu skillnya itu ya mengetahui berbagai macam resep makanan dan mampu mengolah setiap jenis bahan makanan, mampu dalam memilih bahan makanan yang akan dibuat, dan juga tugasnya memasak makanan yang dipesan pelanggan sesuai aturan ya, merencanakan makanan baru untuk restoran, dan yang terakhir memesan bahan persediaan makanan dan memeriksa inventaris. Mungkin dari fitur dari halaman chef hanya cukup sampai di sini saja. Untuk kembalinya bisa gampang, bisa klik logout saja. Untuk penjelasan selanjutnya akan saya lemparkan kepada teman saya, yaitu Anip Fabianto. Silahkan. Baik, terima kasih Boy atas kesempatan saya kali ini. Saya di sini akan menjelaskan sedikit mengenai sistem informasi tentang pelayan atau biasa disebut waiter. Sama seperti karyawan sebelumnya, waiter harus login terlebih dahulu untuk memulai di sistem informasi restoran. Jadi, jika user belum punya akun, maka bisa mendaftar seperti user-user yang sebelumnya juga. Ketika user ingin mendaftar, maka silakan tinggal memasukkan username, email, lalu buat password. Apabila sudah membuat akun, bisa kembali ke halaman login lagi untuk melakukan login. Nah, karena sudah memiliki akun, kita bisa langsung login. Di dalam sistem informasi waiter, ada daftar pesanan yang harus diantar yang sudah dikirim oleh kasir atau chef. Di daftar gambar tersebut ada pesanan
tombol diterima dan pesanan selesai. Perbedaan pesanan selesai diantar dan pesanan diterima, yaitu pesanan selesai diantar adalah pesanan yang sudah diantar pada pembeli. Lalu perbedaannya pesanan diterima itu hanya diterima oleh waiter sebelum dikirim ke pembeli. Seperti di yang lain, selanjutnya itu ada about me. About me itu mengenai tampilan biodata dari seorang waiter yang memiliki skill, tugas yang sudah ada di daftar skill tersebut dan tugas tersebut. Mungkin segitu saja mengenai waiter, karena waiter tugasnya hanya mengirimkan makanan yang sudah disiapkan oleh chef. Mungkin selanjutnya kita kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan Muhammad Novel, Boyke Adam, dan Anif Alfianto yang telah menjelaskan mengenai halaman menu yang terdapat di perancangan sistem informasi restoran. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami yang dapat disampaikan. Mohon maaf bila masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Kami tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.